Sekretaris Jenderal Fakta Pertahanan Atlantik Utara Jens Stoltenberg mendesak Rusia untuk segera mengakhiri perang di Ukraina. Ia juga meminta agar pasukan Moskow segera ditarik mundur. Serangan Rusia sepenuhnya tidak bisa diterima dan serangan ini difasilitasi oleh Belarusia, ujar Stoltenberg sebagaimana dikutip dari Reuters pada Selasa, 1 Maret. Stoltenberg baru saja melangsungkan pertemuan dengan Presiden Polandia, Andrzej Duda. Polandia merupakan salah satu negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan sebelah barat Ukraina. Selain mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyudahi serangan, Stoltenberg juga berjanji tidak akan mengirim pasukan atau jet tempur ke Ukraina. Sebab kata Stoltenberg, NATO tidak ingin menjadi bagian dari konflik. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi lokasi pembangunan Badan Antariksa Nasional di lokasi pusat penelitian dan produksi negara Khrushchev di Moskow, Rusia. NATO adalah aliansi pertahanan, kami tidak mencari-cari konflik dengan Rusia. Rusia harus segera mungkin menghentikan perang, menarik seluruh pasukannya dari Ukraina, dan melaksanakan upaya diplomatik dengan itikat baik, tegas Stoltenberg. NATO merupakan aliansi pertahanan yang memiliki 30 negara anggota. Fakta ini kerap disebut sebagai sumber amarah Putin terhadap Ukraina. Orang nomor satu, Rusia itu tidak ingin NATO terus melakukan ekspansi di wilayah Eropa Timur. Bagi Putin, presensi NATO di dekat wilayahnya merupakan ancaman. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang pro-barat ini, negaranya bergabung dengan NATO. Kedua pemimpin yang sama-sama keras kepala ini menyebabkan hubungan Rusia-Ukraina semakin alot. Seperti diketahui, serangan Rusia ke Ukraina sudah berlangsung sejak Kamis 24 Februari lalu. Sejak saat itu, situasi di berbagai wilayah Ukraina kian mencekam setiap harinya. Bahkan, pada Selasa 1 Maret, perusahaan pencitraan satelit Amerika Serikat Maxar Technologies merilis foto-foto satelit yang menunjukkan konvoi pasukan Rusia menuju ibu kota Kiev. Tak tanggung-tanggung, konvoi militer itu dilaporkan membentang hingga 64 km. Pada Senin 28 Februari lalu, kedua negara yang berkonflik telah melakukan negosiasi di perbatasan Belarusia-Ukraina. Namun berdasarkan keterangan kedua belah pihak, belum ada hasil yang tercapai. Kendati demikian, Ukraina dan Rusia sepakat untuk terus bernegosiasi di waktu mendatang. Ukraina berjuang keras selama 3 hari untuk mengusir tentara Rusia dan menguasai ibu kota Ukraina, Kiev. Banyak negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa telah memberikan lebih banyak tuntutan, lebih banyak bantuan militer serta sejumlah besar rudal, kendaraan tempur, dan persenjataan lainnya telah dikirim ke Ukraina. Pada 26 Februari, pertahanan Kiev mengalami malam yang sulit. Militer Ukraina dan Rusia melancarkan pertempuran jalanan di Kiev. Pada akhirnya Ukraina menangkis serangan tentara Rusia. Malam itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenakan serangan militer hijau zaitun, berdiri di jalan-jalan Kiev untuk merekam video, bersumpah untuk menjaga Kiev. Saya di sini, kami tidak akan meletakkan senjata apapun, kami membela negara kami, karena senjata kami adalah kebenaran kami, ujar Zelensky menepis berita palsu bahwa dia telah menyerah atau melarikan diri. Zelensky menolak tawaran Amerika Serikat untuk membantunya meninggalkan Kiev. Kata seorang pejabat senior intelijen Amerika Serikat menanggapi, pertempuran ada di sini dan saya butuh amunisi bukan perjalanan. Demikian laporan dari Associated Press. Presiden Zelensky Oleksiy Arestovich mengatakan kepada Reuters bahwa serangan Rusia di Kiev tidak membuat kemajuan. Kami memerangi musuh di sekitar Kiev, musuh diam untuk saat ini. Kementerian Pertahanan Ukraina menyerahkan ribuan senapan serbu kepada penduduk dan menyuruh mereka membuat bom bensin untuk mengusir penjajah. Sebuah video yang diposting di internet menunjukkan bahwa sekelompok warga Ukraina melemparkan bom bensin dengan liar, membakar sejumlah kendaraan lapis baja Rusia, berhasil mencegah kemajuan tentara Rusia. Ukraina berusaha dengan keras memblokir serangan Rusia, berharap untuk mendapatkan lebih banyak bantuan militer. Menurut Sky News, 27 negara termasuk Inggris, negara-negara Eropa lainnya, dan Amerika Serikat setuju memberikan Ukraina lebih banyak bantuan militer, termasuk senjata, pasukan medis, dan bantuan militer lainnya. Biden mengatakan kepada pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 25 Februari bahwa dia akan memberi Ukraina senjata senilai 350 juta dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, pengiriman senjata Amerika Serikat yang tidak diumumkan telah tiba di Ukraina. Pengiriman tersebut adalah bantuan senjata pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina, seperti yang dilaporkan Reuters. Saya dapat mengonfirmasi dengan Anda bahwa mereka telah menerima bantuan keamanan kami selama beberapa hari terakhir, kata seorang pejabat Amerika Serikat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pemerintah Jerman juga mengubah pendiriannya dan mengeluarkan pernyataan pada 26 Februari bahwa militer Jerman akan mengirimkan 1.000 senjata anti-tank dan 500 rudal permukaan ke udara Stinger ke Ukraina untuk membantu mereka bertahan melawan agresi Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan berada di pihak Ukraina dan akan melakukan segala yang bisa untuk mendukung Ukraina melawan tentara invasi Putin.
penting dan itu adalah tanggung jawab kami. Istana Kepresidenan Prancis mengatakan pada 26 Februari bahwa Prancis akan mengirimkan bahan bakar dan lebih banyak peralatan militer ke Ukraina untuk membantu Ukraina melawan invasi Rusia. Prancis juga menyatakan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi ekonomi ke Moskow. Dalam sebuah surat kepada parlemen, pemerintah Belanda mengatakan akan segera mengirimkan 200 rudal anti pesawat Stinger dan 50 peluncur roket Panzerfaust 3 serta 400 roket di Ukraina. Surat itu mengatakan bahwa Belanda dan Jerman bersama-sama mempertimbangkan penyebaran sistem rudal pertahanan udara Patriot ke kelompok tempur NATO di Slovakia. Pemerintah Ceko juga mengirimkan senjata dan amunisi senilai 188 juta Straum atau 8,57 juta dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Tujuannya untuk membantu Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Kementerian Pertahanan Ceko mengatakan senjata termasuk senapan mesin, senapan serbu, dan senjata ringan lainnya akan dikirim ke lokasi yang ditentukan di Ukraina. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada Reuters bahwa Washington melihat tanda-tanda perlawanan Ukraina yang layak. Ia menegaskan pasukan Rusia frustasi dengan perlawanan tegas yang mereka hadapi. Itu memperlambat mereka. Pejabat Amerika Serikat itu mengatakan bahwa komandan Rusia tampaknya tidak merencanakan cukup persediaan bahan bakar dan dukungan logistik dasar. Mereka sekarang mencoba untuk menyesuaikan diri. Dilansir dari BBC, Minggu 27 Februari, Putin dikabarkan berbicara dengan sejumlah pejabat tinggi militer Rusia mengenai peningkatan status nuklir tersebut, termasuk Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Pasalnya, Rusia menilai negara-negara barat memberi sanksi yang tidak sah dan memberi tindakan yang tidak menyenangkan. Sementara itu, CNN melaporkan Putin mengatakan pejabat negara NATO membuat komentar yang dianggap menyerang Rusia. Maka dari itu, kesiagaan serangan nuklir ditingkatkan. Pejabat tinggi di negara-negara NATO terkemuka telah membiarkan diri mereka membuat komentar agresif tentang negara kami. Oleh karena itu, saya dengan ini memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum untuk menempatkan Russian Army Deterrence Force dalam siaga tempur, ujar Putin dalam siaran televisi. Diketahui perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri Josep Borrell telah mengungkapkan pihaknya mengirimkan bantuan sebesar 450 juta euro atau 7 triliun rupiah untuk Ukraina yang mencakup jet tempur dengan sebuah senjata yang dikirim melalui Polandia. Borrell juga mengatakan sekitar setengah dari cadangan bank sentral Rusia akan dibekukan. Bicara setelah Presiden Komisi UE Ursula von der Leyen mengumumkan bahwa blok akan membiayai pembelian dan penyampaian senjata dan peralatan lainnya untuk Ukraina, Borrell mengungkapkan bahwa paket Lethal Aid UE akan berjumlah 450 juta euro atau 50 juta euro, 802 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk bahan bakar dan persediaan medis. Tentu saja kita akan memasok senjata, kita bahkan akan menyediakan jet pertempuran, terangnya kepada wartawan. Borrell menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah meminta jet tempur yang dapat dioperasikan oleh pilot Ukraina dan jet tersebut dapat diperoleh dari negara-negara UE tertentu. Angkatan Udara Ukraina menggunakan jet MiG-29 dan Sukhoi Su-24 yang dirancang Soviet, Su-27 dalam peran tempur, dan dengan Su-25 yang digunakan oleh Bulgaria dan MiG-29 yang digunakan oleh Polandia, Bulgaria, dan Slovakia. Jet kemungkinan akan bersumber dari negara-negara ini. Borrell mengatakan bahwa bantuan militer akan dikirim ke Ukraina melalui Polandia, meskipun ia tak menentukan apakah jet akan diterbangkan ke Ukraina atau didorong melintasi perbatasan. Diplomat puncak UE juga mengumumkan bahwa sanksi keuangan diberlakukan. Langkah blok ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan ini terjadi 4 hari setelah serangan militer Rusia di Ukraina yang diluncurkan setelah berbulan-bulan negosiasi dengan Barat atas aspirasi keanggotaan NATO Kiev gagal. Rusia telah lama mempertimbangkan gagasan Ukraina yang bergabung dengan aliansi risiko keamanan yang tidak dapat diterima. Namun para pemimpin di Kiev, Washington, dan Brussels menolak untuk mengesampingkan keanggotaan untuk Ukraina dalam fakta era Perang Dingin. Delegasi dari Ukraina dan Rusia berencana untuk bertemu di Belarus pada Senin 28 Februari waktu setempat untuk negosiasi tentatif.